Shalom. Shalom. Apa kabar semua Bapak Ibu? Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita persiapkan hati kita, hidup kita. Kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan. Kita mau bersyukur buat kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami bagi Engkau. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Raja.
suci kau kudus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu, ini kami bait-Mu Tuhan, yang datang di pagi hari ini Bapa mau memuji, menyembah Engkau Tuhan, mau meninggikan Engkau Tuhan, karena karya-Mu yang luar biasa Bapa dalam kehidupan kami. Kami semua boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena cinta-Mu, semua karena anugerah-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang Kau berikan Bapa sepanjang hidup kami Bapa sampai detik ini. Dan terutama Bapa terima kasih buat nafas kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan Tuhan Yesus yang paling utama adalah karya keselamatan yang Kau berikan Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau boleh pertemukan kami lagi Tuhan Yesus. Walaupun lewat live streaming yang ada Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur Tuhan Engkau hadir Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Saat pagi hari ini Bapa, saat pujian, penyembahan, pengakuan kami naikkan Bapa bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir Bapa di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan Yesus. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Yesus Kristus Tuhan. Come on. Haleluya. Bersorak bagi Dia, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama berbuat bagi Dia. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Soraklah, sorak.
oleh Tuhan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, is the King. Lamb of God.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mengucap syukur sebab kebaikannya luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur sebab kehadiran Tuhan membuat kami kuat menjalani seluruh proses kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu atas pikiran dan hati kami, dan pencerahan Tuhan datang dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berpikir tentang new normal life. Satu statement yang hari-hari ini sedang booming di sosial media, WhatsApp, YouTube, televisi, sedang dibicarakan tentang apa dan mengapa kita harus hidup di dalam new normal life. Semestinya bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, ini bukan istilah yang asing. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan barang siapa berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dalam konteks hari-hari ini kita bicara tentang pandemi corona yang akan berlalu dan kita akan masuk dalam satu new normal life dengan statement harus menjaga social distance yang sangat ketat dalam hidup kita. Saya ingin mengajak kita untuk berpikir bersama-sama. Bagaimana ketika kita datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lalu kita mendapatkan new normal life. Apakah kita juga menjaga social distance kita dari seluruh kehidupan keberdosaan? Ingat baik-baik. Jarak antara seorang dengan seorang dalam new social distance yang baru adalah 1 meter. Apakah engkau juga menjaga hidupmu dengan dosa 1 meter? Ataukah lebih dari itu? Semestinya lebih ya. Sebab orang percaya kalau dekat-dekat dengan dosa bahaya itu. Ya, saya punya satu ilustrasi. Ada seorang yang melamar menjadi sopir. Dan ketika ditanya, Pak, Bapak ingin melamar untuk menjadi driver dalam perusahaan kami. Apa yang akan Bapak lakukan ketika Bapak melihat jurang yang ada di sebelah kanan? Berapa meterkah Bapak akan menjauhi dari jurang itu? Karena orang ini punya skill tinggi, dia bilang, saya bisa menjauhnya daripadanya kira-kira 10 cm. Wow. Dalam psikotes seperti ini dia disuruh keluar dan seseorang yang lain datang lagi. Dan ini orang secara pengalaman driver dia masih sangat baru sekali. Dan ditanya, kalau Bapak melihat jurang di sebelah kanan, berapa sentimeter yang Bapak akan ambil untuk menghindari jurang itu? Dengan suara yang tegas dia bilang, kalau bisa 1 meter atau lebih daripada itu saya akan ambil karena saya tidak ingin ambil risiko terperosok ke dalam jurang. Saudara pikir mana di antara kedua orang ini yang diterima sebagai driver dalam perusahaan itu? Sudah pasti seorang yang ingin menjaga jarak yang aman. Kenapa? Karena perusahaan tidak ingin merugi dengan apa yang sedang dia investasikan. Satu kendaraan yang dia investasikan untuk perusahaannya. Tuhan tidak ingin rugi dengan kehidupan kita. Jadi kalau saudara ingin untuk mendapatkan kehidupan yang safety bersama Tuhan, maka ambillah jarak amanmu dari dosa. Maka ambillah jarak amanmu dalam kehidupan kerohanianmu untuk tetap fokus kepada Tuhan, menjalani hari-hari hidupmu dalam track kebenaran, dan engkau disebut anak-anak Allah, dan pada akhirnya saudara akan mendapatkan pernyataan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ingat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini sedang center dibicarakan tentang end of the world. Akhir daripada seluruhnya akan terjadi. Apalagi kalau saudara ikut channelnya Reinhard Bonnke. Wow, di situ diulas habis-habisan tentang apa yang akan terjadi akhir-akhir ini. Ya, tanda-tanda kedatangan Kristus tidak lagi harus dengan bunyi gemuruh yang luar biasa, tapi bisa suddenly, tiba-tiba. Saya mengikuti berita-berita di televisi dan berita online tentang corona begitu menyedihkan. Karena ada beberapa gereja yang ketika dibuka semuanya cuma ditaruh krans dan sembako yang menandakan bahwa orang-orangnya telah berpulang ke dalam kerajaan Allah. Apakah kita ingin seperti itu? Tidak juga. Gereja Kerasulan Baru ingin mengajak seluruh sidang jemaat dan bahkan siapapun kita yang mendengar kebenaran Tuhan untuk saat pagi ini. Untuk menjaga social distance baik secara rohani, baik dalam kehidupan new normal life berdasarkan
pandemi corona untuk tetap ada di dalam satu karya kebesaran Allah. Jikalau kita masih ada sampai hari ini, karena Allah punya tujuan kepada kita. Allah masih memerlukan kehidupan kita untuk membawa kebaikan kepada orang lain. Allah masih menggunakan kehidupan kita untuk menjadi berkat kepada orang lain. Berkat dalam bentuk apa? Berkat dalam bentuk saudara bisa kirim WhatsApp dengan satu ayat firman Tuhan kepada seseorang. Saudara dapat bertelepon dengan seorang dan menanyakan keadaannya. Saudara dapat melakukan apa saja dalam bentuk-bentuk yang kecil tetapi itu berguna dengan luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sudahkah kita memahami ini benar-benar? Sehingga kita tidak perlu ragu dan kita tidak perlu panik menghadapi seluruh situasi. Kalau engkau benar-benar ciptaan yang baru, engkau mau hidup dalam new normal life yang baru, ya, seperti yang sedang didengungkan hari-hari ini kepada kita di berbagai negara, bukan saja Indonesia, maka kita akan melihat dan mendapati suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukankah Paulus mengatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya dan saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil dalam rencana Allah, diciptakan di dalam perbuatan Allah yang gagah perkasa untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disediakan kepada kita sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Hidup di dalam kebaikan Tuhan. Hidup di dalam menyatakan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang baik kepada orang lain. Ada banyak gereja yang hari-hari ini melakukan kegiatan sosial, ya, dengan berbagai macam pemberian praktis sembako dan lain-lain. Baru-baru ini saya mengikuti satu webinar yang diselenggarakan oleh Radical, itu satu tim yang bekerja sama untuk membangun kemitraan interdenominasi lintas iman, dan itu luar biasa. Penjelasan dari salah satu pembicara adalah bahwa gereja hari ini harus melakukan yang namanya praktis, ya, kegiatan-kegiatan yang praktis. Jadi semua kita dikembalikan untuk melihat bagaimana kehidupan kita di dalam satu kepraktisan. Karena ketika kita mengalami ciptaan yang baru, kita tidak lagi bisa berpikir dalam kerangka hidup yang lama, ya. Ingat, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai bagian yang membaharui kehidupan kita. Apalagi ini hari-hari Pentakosta, kita telah merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan sedianya Roh Kudus telah diberikan kepada kita dalam kehidupan kita. Diejawantakan dalam perwujudan buah-buah roh maupun karunia-karunia roh. Dan belajarlah untuk mengembangkan diri kita masing-masing di dalam satu kehidupan yang baru, new normal life, untuk melihat step by step kita naik. Kita naik, mendapatkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik yang disediakan Allah kepada kita sebelumnya. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memberkati dengan kata-kata hikmat, saling memberkati dengan kata-kata shalom, ya. Bagian yang kita hadapi di dalam chapter pertama dari pandemi corona adalah semua orang tinggal di rumah dan ada sosialita yang erat di dalam seluruh keluarga. Yang tadinya sibuk sana sini, suami istri pergi pagi pulang malam, tidak tahu anaknya bagaimana. Dalam waktu 2 atau 3 bulan belakangan ini, masing-masing mengambil sikap berdiam di rumah dan membangun quality time bersama keluarga. Dan itu hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan, sebab Allah setia menolong kita untuk menjadikan kita bagian dari pertolongan Tuhan. Mari kita mengucap syukur dan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih sebab Engkau setia menolong kami. Dan dalam pertolongan kesetiaan-Mu menjadi nyata atas kami. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang mendengarkan
program ini ataupun keluarga-keluarga, teman-teman yang mendengarkan program ini. Tuhan berkati mereka dan jadikan mereka alat kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka melakukan kebaikan yang juga telah dipersiapkan Tuhan kepada mereka sebelumnya. Dan supaya mereka hidup di dalamnya memuliakan Tuhan. Kami berterima kasih dan memuliakan Engkau. Sebab Allah setia memberkati kami dan menjadikan kami orang-orang yang setia di dalam Tuhan walaupun kami mengalami jatuh bangun. The new normal life buat kami adalah bagian di mana kami harus menjaga kehidupan kami dalam social distance kami untuk tetap murni di hadapan Tuhan. Kami mengerjakan keselamatan kami takut dan gentar di hadapan Tuhan supaya kami berjumpa Tuhan ketika sangkakala berbunyi. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan memberkati semua kami yang mendengarkan kebenaran-Mu untuk pagi ini. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Bapa, kami berterima kasih kepada Tuhan sekali lagi. Sebab Engkau setia memberkati kami. Kami berdoa dan mengatakan kepadamu ya Allah. Supaya Engkau tetap menaruh tangan-Mu atas anak-anak-Mu. Supaya Engkau tetap memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Tolong kami untuk tetap merenungkan kebenaran-Mu siang dan malam. Supaya kami beruntung ke dalam segala jalan yang kami lalui. Kami berterima kasih memberkati sidang jemaat-Mu dan kiranya turunlah kepada mereka berkat-Mu Tuhan. Berkat yang Engkau janjikan melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kiranya itu menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai Israel rohani. Kami memuliakan Tuhan. Sebab kepada kamilah Engkau menghadapkan wajah-Mu dan memberikan pertolongan. Sebab kepada kamilah Engkau mengatakan kami tidak usah takut. Sebab Engkau-lah yang memegang kami dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Kiranya berkat ini datang kepada setiap kami dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah Engkau di rumahmu, diberkatilah Engkau pada waktu tidurmu, diberkatilah Engkau pada waktu bangunmu. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai Engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Baik Bapak Ibu, kalau tidak keberatan saya menyuruh kita sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau bersyukur buat kehadiran Tuhan sepanjang ibadah kita berlangsung. Haleluya. Mari kembalikan segala pujian, hormat serta syukur bagi Dia, Raja di atas segala raja yang boleh melawat kita dalam ibadah kita. Hari